Lu mau opening gak, Bun? Lu lah yang opening. Halo semuanya, YouTubersnya. selamat datang di videonya Gita. Kali ini bukan videonya Gita sih. Ini gue ada segmen baru, Bun. Apa tuh? Beropini namanya. Oke. Ya, jadi kita beropini. Saya Rizka Rahmayani, Instagramnya Rizka Rimi, ya temannya Gita Saf. Sebelumnya Rizka Cap. Karena udah nikah Rizka Rimi aja. Gitu. Buat lu tau gak kalau banyak dari subscriber gue tuh yang minta lu collab sama gue? Iya Pak. Iya. Apa yang mereka ingin ketahui dari gue? Tahu. Kali ini kita pengen beropini tentang masalah yang menurut gue sih krusial sih. Ini tuh perlu diomongin. Tapi nih, gue rasa bakal banyak yang trigger. Jadi kalau nonton ini tolong ya nonton dengan hati yang bersih dan hati yang terbuka, pikiran terbuka gitu ya. Cabot ini kan aktivis. Aktivis Muslim buat anak muda. Gue ngeliatnya tuh dia itu salah satu narasumber yang paling pas buat ngomongin tema ini. Gue pingin ngomongin tentang anak muda muslim di Indonesia. Karena sekarang kan ambigu ya, buat gue Islam ya misalnya. Tapi tuh kadang-kadang kita lupa sebenarnya agama kita bisa menyangkup semua aspek gitu loh sebenarnya. Karena emang harusnya gitu kan idealnya. iya. Sementara kita selama ini tuh cuman memakai Islam itu sebagai hubungan kita sama Tuhan. Lu ngeliatnya dari kacamata lu itu, Islam ini bisa dibawa kemana sih, buat? Gue nangkep sih, maksudnya poinnya Gita kan sekarang banyak banget ya anak muda itu mengkotak-kotakan gitu loh gitu. Kayak misalnya, ya udahlah, ngapain sih lu bawa Islam ke misalnya kayak sekarang nih yang lagi rame nih, ngapain sih lu bawa Islam ke politik misalnya. Ya udahlah dipisah aja lah intinya gitu. Ya padahal Islam ini tuh ya rahmatan lil alamin dan dia teh ya mencakup seluruh aspek kehidupan. Itulah kemewahannya Islam gitu ya, lu makan aja lu diatur, lu mau tidur aja lu diatur. Ibaratnya lu nikah pakai agama, lu meninggal diwafatin pakai agama, lu lahir diazanin ibaratnya. Tapi ketika lu diajak hidup secara Islam, lu nolak gitu. Itu kayak apa ya, sedih aja gitu. Maksudnya kenapa lu milih-milih gitu dalam berislam, yang ini lu ambil nilai Islamnya tapi yang ini lu buang gitu. Padahal nggak gitu. Islam itu dalam politik pun kita mesti berislam, dan dalam berislam pun kita perlu politik atau bahasa Arabnya siasah. Lu sebelum nyampe ke titik ini pernah nggak sih buat lu make Islam itu cuman sebagai antara lu sama Tuhan? Terus misalnya pernah, setelah lu jadi kayak gini, apa sih perbedaan yang lu rasain yang signifikan banget? Pernah sih, maksudnya kan gue Islam ya, Zoizo dari lahir ya, alhamdulillah. Sampai akhirnya gue besar ya, gue ngerasa ya gue Islam gue ya rutinitas aja. Ya sholat 5 waktu, puasa, ya normalnya aturan Islam lah gitu. Tapi gue gak ada gitu pemikiran gue seputar apa nih yang mesti gue perbuat buat agama gue gitu. Apa nih yang mesti gue perbuat buat orang-orang di sekitar gue. Jadi yang gue pikirin dulu ya benar kayak yang lo bilang gitu. Maksudnya gue ya ibadah hanya sebatas buat gue sama Tuhan gue. Tapi pemikiran gue untuk gimana ya caranya teman-teman gue teh bisa berubah, gimana ya caranya teman-teman gue teh ngerasain gitu nikmatnya iman yang gue rasain. Pemikiran-pemikiran itu muncul ya setelah gue berislam. Maksudnya berislam di sini dalam arti kata gue menggali agama gue, belajar, berguru, ada guru, ada teman-teman. Semakin gue belajar ya semakin gue ngerasa ya ilmu gue ini nggak ada apa-apanya gitu. Dan dari situ jadi interest buat nyebarin lah, aktif lah buat speak up tentang kebaikan. Jadi nggak diem doang gitu. Ilmu yang lu punya ini nggak lu simpan sendiri, karena jadinya ya lu pikir lebih berkah kalau misalnya lu bagiin ke orang lain. Iya sih, ya pengen gitu lingkungan sekitar gue juga ngerasain gitu nikmatnya berislam, beriman. Soalnya tuh dulu gue salah paham gitu, Bot. Jadi gue kalau misalnya ngeliat orang-orang yang kayak gimana-gimana banget nih, kayak lu ini, terus kayak meng-approach orang lain untuk kayak, ayo coy pakai kerudung juga misalnya gitu. To the point nih. Gue ngeliatnya, lah itu kan suka-suka dia mau pakai apa enggak gitu. Kenapa lu paksa gitu? Padahal ternyata setelah akhirnya gue kaji lagi, terus gue sadar, oh iya gue ternyata nggak tahu apa-apa gitu ya. Akhirnya sama kayak lu sih yang gue rasain. Emang ketika kita punya ilmu, kita tahu enaknya beragama, paling bermanfaat ya kalau dibagiin. Betul. Iya sebenarnya kalau menurut gue salah satu cara kita menjaga diri kita gitu agar tetap stay lah, apa ya bahasanya, istiqomah merenya itu apa ya lo berada di lingkungan orang-orang baik. Maksudnya orang-orang baik di sini mungkin kan kita sulit ya, maksudnya meraba-raba isi hati orang gitu. Cuman gampangnya orang baik itu ya kalau kata Rasulullah tuh salah satunya ketika kita ngelihat dia, kita kebayang akhirat lah ibaratnya. Itu satu. Atau poin yang kedua mungkin gampangnya ya ketika kita ketemu orang-orang yang mengingatkan kita akan kebenaran atau memperingati kita untuk tidak melakukan kemungkaran, yaitu salah satu
ciri-ciri teman yang baik. Karena teman yang baik itu bukan yang sekedar membenarkan gitu loh, tapi dia yang berani mengingatkan kita kebenaran. Itu gue setuju sih, ngaruh coy, lingkungan ternyata parah ngaruhnya. Lu apa nih yang ngebuat lu maksudnya kayak tiba-tiba soalnya nih, gue pertama kali ketemu Gita tuh nggak kayak gini coy. Gue kemarin terakhir aja tuh gue ngebaca tulisan dia di blog, itu gue sempet gile-gile nih orang. Mindsetnya tuh Masya Allah. Apa yang membuat lu sampai jadi gue deh yang nanya? Iya, lu juga gak apa-apa, ini kita ngobrol. Oh iya, ceritanya gitu, opini. Awalnya dari rasa penasaran sih. Penasaran aja sama lu, sama teman-teman lu. Kok nih orang-orang hablum minanasnya kenceng banget ya? Masya Allah. Gitu. Terus, amin. Terus gue mikir, kenapa sih driving force-nya itu apa? Karena gue nggak berani buat nanya-nanya lu, gue nanya sama itu lagi lah gitu. Yang kira-kira bisa gue tanyain. Yeah. Pas ngobrol-ngobrol, malah gue sih jadi minder sendiri. Karena pada saat itu gue kok kayaknya masih peduli sama urusan gue doang. Sementara lu tuh kayak udah mikirin jauh banget ya. Udah mikirannya ke agama, mikirin gimana ke umat. Itu menurut gue keren banget sih. Awal mulanya gue mau berhijrah juga, emang awalnya titik balik sih. Ada momen dimana ya gue tuh mikir nih, gue tuh hidup buat apa di Jerman ini atau di dunia ini, gue mau ngapain, terus gue tuh mau kemana setelahnya. Iya benar. Dan gue rasa setiap manusia sih pernah Pasti. ada di titik ini yang dia tuh mikir. Nah bedanya ketika dia itu mikir hal seperti dilakuin nggak gitu. Nah dan dia dapat lingkungan yang mendukung dia Bener, untuk bener. hijrah itu apa enggak. Karena gue ada di titik itu ketika ya itu biasanya muncul kalau lo ada masalah sih. Iya kalau Jadi galau. kalau nggak lagi galau lah intinya. Dan itu ada. Nah ketika lo muncul itu ya lo larinya mau ke Tuhan lo atau lo larinya ke hal-hal yang negatif. Bener. Atau ya udah misalnya ada pikiran itu tapi kayak nah ya udah ya gitu. Ya udah ya gue tidur aja. Jadinya besok kelar. Bener, padahal hidayahnya udah tinggal gitu. Iya sih, mesti dijaga. Aduh mudah-mudahan nih kita dijaga terus. Iya gitu. coy, gue tuh takut sih. Jadi kayak di tulisan gue itu ya takut lah. Itu tulisannya Gita, lo mesti baca blognya sih. Pokoknya ada kata-kata di situ yang hati sih di gue. Ya gue lebih baik nggak makan nasi ya gitu. Gue lebih baik nggak makan nasi daripada gue nggak dapet hidayah coy. Bayangin buat lo hidup nih, tapi lu nggak ada rasa bersalah gitu. Iya, terus kayak hati nurani lu ditutup. Misalnya ngeliat agama lu di gimana-gimana lu biasa aja. Ngelihat ulama lu dihina, lu nggak ada perasaan sedih. Itu kayak ngelihat Quran lu di jadi ke situ. Iya, tapi gitu itu bener. Itu gua nggak bisa ngebayangin hidup kayak gitu kayak gimana. Terus gitu, menurut lo kita itu perlu nggak sih berpolitik gitu? Asal ngomongin tren sekarang nih, Pilkada DKI lah ya yang sekarang lagi happening. Perlu sih menurut gua, karena kalau bisa kita diem, ngaruhnya apa gitu? Lu part of the society tapi lu jadi orang yang bergerak nggak mau. Tapi lu tetap lu mau perubahan gimana, lu aja nggak bikin perubahan. Iya sih, kayak misalnya juga kalau misalnya ada ya, dia berpikir mending gua tidur lah di rumah sehari itu gitu ibaratnya daripada gitu, nyoblos gitu. Daripada nyoblos atau daripada menyuarakan pendapatnya dia lah. Toh suara gua nggak penting lah gitu ibaratnya cuma satu suara. Padahal maksudnya dalam satu hari itu ya kita bisa menentukan 5 tahun ke depan DKI atau mungkin efeknya akan lebih dari 5 tahun itu. Lu warga Jakarta kan gitu? Iya, gue warga Jakarta. Gue bisa nyoblos. Gue nyuruh gue pulang. Kita April pulang nyoblos. Lumayan satu suara. Opini gue nih gitu, kayak gue ngerasa ibaratnya kalau gue sendiri gitu ya, gue tuh buat kebaikan yang mungkin yang merasakan kebaikan yang gue lakukan mungkin ya cuman suami gue atau misalnya keluarga gue, sahabat gue, lingkungan gak gue gitu. Gak impactful gitu. Tapi kalau misalnya seorang gubernur lah gitu, mungkin dia ketika dia melahirkan kebaikan-kebaikan gitu yang merasakan manfaatnya ya satu provinsi itu. Jadi makanya kalau menurut gue memilih itu penting sih. Penting banget. BTW buat apalagi nih? Gue ingin bertanya pada lu, perpolitikan Indo sekarang tuh kan carut marut ya buat ya. Berat. Apa sih yang lo rasain? Kalau gue kan ngerasainnya sedih ya. Kita pecah banget kayaknya gitu. Oh, aso. Apa ya, carut marut gitu. Gue kayak ngeliat benang kusut akhir-akhir ini gitu ya. Ya kalau gue ngeliatnya juga sih sama. Cuman kadang orang-orang mencarut-carutkan sesuatu yang sebenarnya bukan inti masalah. Sebenarnya masalahnya A gitu, misalnya A doang nih sebenarnya masalahnya, cuman jadi merembet tuh kemana-mana gitu loh. Maksudnya merembet kemana? Jadi misalnya ada orang ya tidak baik lah gitu ya akhlaknya dalam berbicara gitu, dan itu berulang kali dan itu fatal sih kalau menurut gue, karena yang disebutkan di situ yang menghina
Quran dan menghina ulama juga gitu, dan bahkan para pemuja-pemujanya pun gitu ikut menghujat ulama-ulama kita dan ikut mengidolakan dia juga. Nah, padahal masalahnya ini nih, tapi jadi panjang, jadi luas gitu loh gitu. Maksudnya hal yang sebenarnya nggak mesti dibahas gitu. Bener. Jadiin isu. Jangankan hal yang nggak mesti dibahas, Bud. Halnya nggak perlu terjadi, Bud, sebenarnya. Apa tuh contohnya? Itu tinggal mikir aja sebelum ngomong. Iya sih benar. Iya sih, mestinya nggak mesti terjadi sih, benar-benar. Iya. Dan itu udah berkali-kali. Tapi bener sih buat yang tadi lu ngomong ya, mention ke ulama itu gara-gara kejadian itu ya. Aduh, diceng-cengin lah. Agim diceng-cengin. Agim coy yang selemah lembut itu ngomongnya gue udah gak ngerti lagi. Ustadz Arifin Ilham juga suka diceng-cengin, Ustadz Yusuf Mansur. Semuanya sih yang padahal tuh ya nggak keras ya orangnya ya. Ngomong juga kayak lu bilang lemah lembut, baik-baik aja. Hanya karena nggak ngerti sih kenapa. Ya hanya karena gegen sama idola-idola mereka. Sedih aja gitu, maksudnya ini ulama terus kitab Al-Quran juga gitu yang dihinakan lah gitu istilahnya. Nggak selayaknya aja public figure kayak gitu sih kalau menurut gue. Nah terus nih Git, gue mau nanya nih di As FM gue tuh pernah ada nanya, Kak Gita lebih milih mana gitu, pemimpin muslim tapi dia korupsi atau pemimpin non muslim tapi dia nggak korupsi? Kak, gue milih pemimpin muslim yang nggak korupsi. Kenapa? Pilihan itu agak bodoh ya sebenarnya, limited banget. Maksudnya kan sekarang banyak tuh omongan itu banyak banget kan orang-orang. Banyak. Itu kayak jadi jargon gitu sih menurut gue. Kenapa dua itu doang? Gitu. Maksudnya seakan-akan orang muslim korupsi doang gitu loh. Iya, seakan-akan nggak ada gitu orang muslim yang nggak korupsi gitu. Iya. Padahal mah banyak banget. Sekarang kan orang tuh entitled to their opinion gitu ya. Kalau dari lu sendiri, kepentingan kita speak up itu apa sih? Kan kalau katanya Rasulullah tuh asik, ada di sebuah hadis pokoknya Rasulullah bilang, man kana yu'minu billah wa bil yaumil akhir. Ya, lupa gue lanjutannya. Pokoknya falyaqul khairan wal yasmut lah. Itu au yasmut, falyaqul khairan au yasmut. Nah, itu artinya nggak salah barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara baik atau dia diam gitu kan. Nanti yang Arabnya kalau salah maaf ya, ya gitulah pokoknya. Maksudnya kita tahu nih hal yang baik gitu, tapi kita diem aja, kita nggak berbicara apa mainung kita, apa pendapat kita. Tapi menurut lu buat kalau misalnya mereka diem itu for the sake of nggak ikut-ikutan memperkeruh suasana gimana? Ya nggak masalah sih. Cuman maksudnya di sini poinnya ada hal yang baik yang bisa kita sampaikan gitu ya, sampaikan gitu. Saya kayak misalnya dengan video ini nih, mungkin gue pribadi sebagai seorang anak yang lahir di Jakarta dan sekarang mau pilkada juga gitu ya gitu. Mungkin kita nggak bisa nyoblos tuh dan kita nggak bisa menyuarakan pendapat kita nanti ketika memilih nanti. Tapi paling nggak ada yang bisa kita perbuat dan ada yang bisa kita lakukan, ikut andil lah. Kan banyak orang-orang tuh yang mempermasalahkan ini ya, orang yang religius ini terlalu keras katanya, terlalu gampang mengkafirkan orang. Misalnya orang, dia mengkafirkan orang lain gitu. Iya kan, ini di perpolitikan ini kan macam-macam kan permasalahannya. Salah satunya adalah sekelompok orang yang gampang mengkafirkan orang lain. Banyak banget kan di sosmed. Menurut lu itu kayak gimana? Gak tau ya, ini kalau pendapat gue pribadi syada aja, sangat disayangkan gitu. Karena maksudnya gak berhak kita mengkafirkan orang lain. Maksudnya selama dia masih beriman, nggak suka aja sih maksudnya dengar atau misalnya orang dengan gampangnya mengkafirkan saudaranya gitu. Tapi beda halnya dengan istilahnya kayak orang-orang itu menegur saudara-saudaranya ya, misalnya yang kayak ngeyel. Misalnya gue suka sedih juga gitu kalau ngeliat medsos kayak temen gue yang gue rasa dia ngerti Islam dengan baik tapi ternyata ikut dalam memojokkan para ulama kayak gitu. Itu kan itu gue sedih sih. Gue lebih sedih ke yang kayak gitu, cuman gue nggak sampai yang mengkafirkan lah, karena kita tuh nggak merasa punya hak untuk ngejudge itu loh. Cuman kalau gue merasa sedih teman-teman gue nggak pro ke ulama-ulama, yaitu ada banget. Atau sedih sama teman-teman gue yang ternyata malah memuja atau mengidolakan dengan luar biasa, yang justru menghinakan kitab kita, itu juga sedih. Oke. Tapi nih Bot, karena si orang-orang yang mudah mengkafirkan itu tuh biasanya yang berisik di sosmed. Yang gue lihat tuh iya. Lu banyak ya follow-nya, luas dia pergaulan. Iya, gue tuh luar biasa. Observasi banget dah, gitu. Yang gue ngeliat orang-orang yang A ini akhirnya jadi mengeneralisir gitu. Jadi seakan-akan nggak ada orang religius yang kayak lu itu, maksudnya yang nggak mengkafirkan, yang nggak sebegitunya gitu loh. Aku nangkep poin lu. Maksudnya mereka itu nganggap bahwa semuanya itu
mengkafirkan. Sukanya tuh mengkafirkan orang-orang lain. Jadi tidak seperti itu ya? Iya, padahal enggak sih. Buktinya maksudnya gue di Jerman ini ngeliat orang Islam yang ilmunya bagus-bagus banget, terus mereka nggak ada yang gitu, nggak ada, kalem aja gitu udah. Mungkin karena si orang-orang ini belum pernah ketemu sama orang-orang yang Islamnya tuh adem kali ya. Iya, mungkin lingkungannya. Bisa jadi. Tanggapan lu seputar ulama kita yang dihina atau dikriminalisasi, ya meskipun udah clear sih, tapi kan Ustadz Bahtiar Nasir, Habib Rizik ya sempet lah dipanggil polisi gitu ya. Pendapat lu lah gitu terhadap orang-orang yang menghina ulama atau mengkriminalisasi. Ini pendapat gue ya. Iya, pendapat lu aja. Pendapat gue ya. Gue ngeliat ulama itu kayak orang tua. Kan Rasulullah udah nggak ada nih. Terus kita itu nge-look up ke siapa lagi? Ulama inilah gitu loh yang sosok penting dalam kita berislam. Kenapa gue sedih? Karena itu, karena gue ngeliatnya tuh kayak seakan-akan orang-orang ini tuh kayak ngecela orang tua gue gitu loh. Walaupun gini loh, kan pasti ada yang bilang, iya kan kalau si ini kan emang ngomongnya kasar banget gitu-gitu kan. Oh iya. Gini-gini. Belum ketemu mak gue aja tuh dia. Enggak. Mak gue baik kok. Gue ngeliatnya tetep aja kalau misalnya orang tua lu ngomongnya kayak gitu, nggak berarti lu harus kurang ajar dong ke orang tua lu gitu. Iya sih benar. Nggak mesti dihina juga. Nggak mesti dihina. Terus apa bedanya lu sama si orang ini kalau lu juga menghina? Maksudnya sekarang yang nggak cuma yang ngomongnya berintonasi tinggi aja yang dihina gitu. Semuanya yang kalem aja tuh dihina, dibully juga gitu. Iya, aduh, gue sedih banget Sumpah gue kalau ngeliat netizen tuh kalau ngebully tuh gila banget sih. Ini kita di zaman apa sih kita sekarang sebenarnya? Jahil. Ya, bayangin aja gitu ulama itu kayak orang tua lu sendiri. Iya sih bener sih. Perumpamannya oke. Gue sependapat gitu maksudnya. Kalau misalnya lu nggak setuju kan lu bisa pakai perkataan yang lain, nggak mesti ngebully, nggak mesti lu ngata-ngatain. Tunjukkanlah kalau lu tuh intelek. Kan katanya lu bilang lu intelek gitu. Iya sih. Iya. Katanya intelek. Bulinya jangan yang gitu-gitu lah. Yang agak-agak elit dikit gitu. Oh ya. Terus lu berarti nih nggak balik 19 April? Nggak tahu, buat gue pingin balik sih, gue pingin mencoblos karena satu suara itu penting coy, bisa merubah semuanya gitu. Tapi gimana? Kalian mungkin yang ada di Jakarta, ya kita titip Jakarta lah. Iya. Buat gue pingin nanya satu lagi, buat apa tuh? Buat orang-orang yang kiranya masih netral. Maksudnya kalau gue kan udah terbentuk nih pikiran fix gitu, oh gue mindsetnya kayak gini. Buat orang-orang yang masih netral, dia ngelihat orang kiri bawel, orang kanan bawel. Gue mesti kemana ya? Dia pusing gitu. Kalau gue pribadi waktu itu ketika gue netral belum di mana-mana, ya emang yang paling bener ya lu ikro sih, baca. Dalam hal ini ya baca, kalau ya baca Quran sih Zoe ya, maksudnya baca lah, intinya baca gitu. Maksudnya cari tahu gitu. Lu jangan diem aja. Bener sih cari tahu. Tapi sekarang masalahnya adalah banyak fake news, banyak hoax gitu. Selain baca, cari guru. Nah, guru di sini ya dalam arti kata lu cari orang yang menurut lu dia capable untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lu, dan itu lu nggak mungkin nggak nemuin, nggak mungkin nggak ada. Bisa jadi ada, cuman lu nya aja nggak mau cari tahu. Itu gue setuju. Yang perlu digarisbawahin juga tadi yang dari pertanyaan Gita, lu ngebaca doang emang nggak cukup sih kayak gitu, benar-benar. Karena sekarang banyak banget hoax, betul, atau misalnya kayak aneh-aneh lah gitu, apalagi di medsos sekarang kan, TV aja sekarang udah mesti difilter coy. Kadang kan ada orang yang maksudnya, taruhlah kalau bahasa lu kanan kiri tadi, ada orang yang ke kanan, tapi ke kanannya itu karena temen gue ke kanan gitu. Oh iya, karena ngikut gitu. Karena nyaman, karena PW, atau misalnya ada juga kan yang ke kiri ya karena temen-temennya ke kiri. Dia nggak tahu alasan kenapa sih gue ke kiri, atau misalnya kenapa sih gue ke kanan, dia nggak tahu alasan dasar basic ya dia, tiga hal itu kenapa, untuk apa, dan gue tuh mau kemana. Ya ini yang akan jadi pondasi dasar kalau menurut gue sih. Tapi buat ya di Indo kemarin tuh susah loh buat biar bisa jawab 3 pertanyaan lo itu. Somehow tuh lingkungannya nggak kondusif aja. Soalnya di Jerman ini gampang banget gue nyari lingkungan sehat. Maksudnya gue ngerasain hal yang lo rasain. Ini menurut gue pribadi comfort zone sih. Gue ngerasa gue tuh di Indo, gue berada di zona yang begitu nyaman. Ya gue kalau susah ada nyokap gue, istilahnya ada keluarga, kemana-mana lo bahasa enak lah. Ya pengen makan ya tinggal makan lah ibaratnya. Di sini tuh gue ngerasain istilahnya lebih mencari lah sosok Tuhan gue ibaratnya gitu. Aduh gue sendirian. Gue ngerasa gue butuh Tuhan gue karena gue menemuin
problem-problem hidup gue tuh di sini. Awalnya itu mulai dari akademik, finansial, administrasi, lo visa dan lain sebagainya. Soalnya kalau lo cerita ke manusia pun, istilahnya ke temen lu lah ibaratnya, temen gue bisa bantu apa gitu ibaratnya. Lo cerita, aduh visa gue gini. Udah sekedar bikin vlog juga enggak juga gitu sih. Paling doa sih ya. Tapi alhamdulillah itu juga. Gue ngerasain juga emang Indonesia tuh nggak tahu ya, kalau gue sih ngelihatnya abu-abu ya. Kalau dari kacamata gue pribadi, abu-abu tuh maksudnya gue sulit gitu membedakan kanan kiri. Kayak gue tuh ngelihatnya itu yang benar menurut Islam, tapi yang mencemooh itu justru orang Islam sendiri, atau yang salah menurut Islam tapi yang ngelakuin orang Islam sendiri. Contoh aja jilbab misalnya. Emang negara kita bukan negara Islam, tapi misalnya jilbab memang suatu kewajiban gitu bagi muslimah di seluruh dunia dimanapun mereka berada. Itu emang perintah dari Allah. Nah tapi di Indonesia kita seringkali ngelihat public figure, artis-artis kita, atau misalnya ibu-ibu pejabat kita, mereka nggak pakai jilbab. Jadi ibarat gua anak kecil nih, gua baca gitu, gua ngeliat, loh katanya di Islam teh ini wajib, tapi kenapa praktiknya enggak gitu. Padahal mereka teh muslim, ini muslim gitu, dan lain sebagainya. Dan itu banyak. Ya kita menghargailah orang-orang yang berproses juga gitu ya. Maksudnya yang sedang mencari, sedang berusaha untuk berhijab mungkin, tapi dengan satu dan lain hal mungkin belum. Tapi poinnya di sini adalah lebih gampang gitu. Jadi memilahnya ketika di Jerman. Di sini tuh lebih saklek, bener-bener lebih ketara sih mana sih sebenarnya yang bener ya. Karena mungkin karena kita minoritas juga kali ya. Padahal sebenarnya kalau mau dilihat-lihat sebenarnya di Indonesia itu ya bisa aja kita mencari lingkungan yang baik atau misalnya berguru, dan sekarang kayaknya udah mulai banyak sih maksudnya pengajian-pengajian, terus pengajiannya juga banyak yang udah gaul-gaul gitu loh. Maksudnya kan kita mikirnya gila pengajian gimana banget gitu, taunya yang ikut-ikut juga orang-orang yang pemuda-pemuda Islam tapi gaul. Bagus sih itu, maksudnya nggak kuno lah gitu lo belajar Islam tuh nggak kudet lah, maksudnya nggak bikin tingkat kegaulan lo menurun. Intinya kita sebagai muslim menentukan sikap itu pertama kita harus belajar agama sendiri dulu ya. Maksudnya biar tahu gitu ketika ada kejadian ini kita tuh harus gimana gitu. Harus gimana, jangan tutup mata lah gitu. Maksudnya, jangan netral-netral. Iya. Kalau menurut gue bohong gitu kalau seorang tuh bilang gue netral gitu. Iman itu memihak coy. Pasti memihak. And whether A or B, pasti ada hati ini kecenderungan pada satu hal dan nggak tahu hal itu apa gitu. Sayang aja kalau hal itu sesuatu yang sifatnya semu. Oh iya, kadang kan bingung juga ya. Lu berguru nih, lu tahu dari mana guru lu itu orang yang baik? Apalagi kan sekarang gini Bot, orang-orang Indo itu banyak yang ngiranya hati-hati ntar aliran sesat. Kalau gue ngerasanya ya kan setiap kita punya hati ya. Bohong kalau hati lu tuh nggak bisa ngebedain gitu mana yang benar, mana yang buruk, sama mana yang orang baik, orang yang ke niat nggak baik. Baik lagi ke niat. Gue ngerasain banget nih ketika gue malu bin niat. Iya coy, ketika kan pengen belajar nih. Oke, gue pengen belajar. Niat gue pengen biar deket nih sama Tuhan gue. Insya Allah pasti dideketinnya tuh sama orang-orang, sama lingkungan yang baik. Iya sih, benar sih gitu. Kalau dari gue ya biasanya ya selain nanya hati nurani sendiri, lihat sholatnya. Itu yang paling bisa kita amatin. Takar lah. Misalnya kita berguru nih sama dia tentang ilmu agama gitu, tapi dia teh sholat 5 waktunya aja nggak dijalanin. Gimana rukun Islamnya gitu. Selama dia masih ngejalanin sholat 5 waktu ya, dan berada di lingkungan yang baik juga, ya insya Allah lah. Maksudnya itu orang yang baik gitu. Iya, benar. Jangan lupa doa sih. Iya benar sih. Ini udah mau di ujung video. Udah jam berapa nih Kit? 11 malam soalnya. Closing statement. Kalau dari gue sih paling jangan takut buat nyebarin kebaikan. Misalnya kalau pesan lo ini baik, terus niat lo ini baik, biar kebaikan itu nggak mati di bumi ini coy. Siapa lagi kalau bukan kita yang nyebarin. Kalau poin dari gue juga mungkin ya penting juga ya untuk menyebarkan kebaikan itu bersama-sama gitu. Maksudnya nggak sendirian. Sama kan nih udah mau pilkada. Oh iya benar tuh Git. Mungkin kita tidak bisa mencoblos untuk DKI Jakarta nantinya, tapi paling nggak suara kita di sini bisa menginspirasi teman-teman lah gitu untuk benar-benar objektif dalam mencari pemimpin yang benar-benar baik. Penting gitu untuk kita nggak apatis, penting untuk kita benar-benar mencari tahu, ngebaca lagi, bertanya lagi siapa orang yang pantas memimpin DKI nantinya. Jangan yang sembarangan gitu. Kalau ada yang offended maaf ya, ini cuma opini kita doang loh. Kayaknya yang offended juga nggak mungkin nonton sampai sini buat udah dia dislike di awal tadi menit kedua, menit ke-1. Wah ini udah nggak sepaham nih sama gue. Ini dong promote Instagram gue. Instagramnya Rizkarini @Rizkarini. Ntar gue tulis di description box gue. Oh iya, ya udah ya di cut aja kalau gitu. Dadah. Dadah, assalamualaikum.